Welcome to apa? Budret dan sakit kepala tung budret tung datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Apa nih? Sabar, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wulandari dari Manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya bawakan dari manajemen operasi, yaitu tentang forecasting, diartikan sebagai peramalan. Peramalan atau yang disebut dengan forecasting diartikan sebagai proses memprediksi atau mengestimasi nilai-nilai masa depan berdasarkan data historis dan tren yang tersedia. Tujuannya yaitu untuk membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan perkiraan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Proses peramalan juga dapat melibatkan analisis data historis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin ada. Dan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode statistik, matematika, atau bahkan pendekatan berbasis AI seperti machine learning. Setelah pola dan tren yang telah diidentifikasi, model peramalan dapat dibangun dan diuji untuk melihat seberapa baik mereka dapat memprediksi nilai-nilai masa depan. Dan di sini juga terdapat dari tujuan dari forecasting, yaitu untuk memprediksi kejadian bisnis di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah dirangkum sebelumnya. Peramalan juga memiliki peran penting dalam membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan informasi yang akurat tentang masa depan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, mengoptimalkan kinerja operasional, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efisien. Dan di sini juga terdapat metode-metode dari peramalan, yaitu yang pertama ada metode deret waktu, yaitu metode yang berdasarkan data-data masa lalu, suatu variabel, dan analisis tren musiman dan pengaruh acak. Yang kedua yaitu ada metode kausal, yaitu metode yang berdasarkan model akibat antara permintaan yang diramalkan dengan variabel-variabel lain yang terkait. Yang ketiga yaitu ada metode Delphi, yaitu metode yang merujuk pada diskusi antara ahli dalam lintas bidang yang merumuskan peramalan berdasarkan data dan analisis. Yang keempat yaitu ada metode kuantitatif, yaitu metode yang menggunakan data yang telah ada seperti laporan keuangan, data penjualan, dan data statistik lainnya. Yang kelima yaitu ada metode rata-rata bergerak atau yang disebut dengan moving average model, yaitu model yang menggunakan rata-rata nilai suatu variabel dalam beberapa periode waktu untuk memprediksi nilai yang di masa depan. Yang keenam yaitu ada metode rata-rata bergerak berbobot atau yang disebut dengan metode rata-rata pergerakan tertimbang, yaitu metode yang menggunakan rata-rata nilai suatu variabel dalam beberapa periode waktu dengan bobot yang berbeda-beda untuk memprediksi nilai masa depan. Wassalamualaikum bro.